Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, gimana harinya kali ini nih? Sambil mengisi waktu luang, yuk ngerapat ke sini. Karena aku mau review nih sebuah film fantasi Disney berjudul The Nutcracker and the Four Realms. Di mana film ini tuh membuka mata kita ya untuk melihat lebih jelas bahwa yang baik itu belum tentu baik dan yang jahat juga belum tentu jahat. Film ini sendiri udah tayang 2018 silam nih, di mana dalam film ini menceritakan seorang gadis muda bernama Clara yang berusaha menemukan sebuah kunci untuk membuka hadiah dari ibunya. Tapi untuk bisa mendapatkan kunci itu, dia juga harus melewati banyak rintangan nih di dalamnya. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja ya, ini dia ceritanya. Film diawali dengan Clara dan Fritz, anak dari Benjamin Stahlbaum yang tengah melakukan praktik sains untuk menangkap seekor tikus nih. Ribet amat, Neng, tinggal beli racun tikus aja udah selesai, dah beres. Sampai tak berapa lama nih ya, salah seorang pelayan menyuruh mereka untuk turun dari loteng atas. Keluarga Clara pun berkumpul untuk menerima hadiah Natal dari sang ayah. Jadi mereka ini 3 bersaudara guys, yang pertama itu adalah Lois, yang kedua adalah Clara, dan yang terakhir adalah Fritz. Sedangkan ibu mereka sendiri yang bernama Mary itu udah lama meninggal. Kemudian saat Benjamin membagikan hadiah Natal nih ya, Clara sendiri kecewa saat hadiahnya dianggap konyol oleh adiknya karena hanya sebuah benda seperti telur tapi terkunci. Clara yang kesal pun kemudian pergi ke kamar dan menemukan sebuah surat di dalam kotak hadiahnya. Surat itu berisi segala yang kau butuhkan ada di dalam. Makin penasaran dong karena udah cuma sebuah telur terkunci pula. Dan tak berapa lama ayahnya pun masuk nih. Benjamin menyuruhnya untuk bersiap ke pesta Natal, namun mood Clara ini belum membaik. Sampai pada akhirnya si Lois ini masuk dengan gaunnya yang cantik. Benjamin pun meminta Lois untuk mendandani Clara dan segera bersiap. Dan saat berdandan nih ya, si Clara ini melihat ukiran di telurnya yang mengingatkan dia pada seseorang bernama Drosselmeyer. Setelah itu mereka semua pergi nih ke pesta malam Natal. Di dalam kereta kuda, si Benjamin ini menasehati untuk menjaga sikap saat pesta. Sesampainya di sana, Clara langsung menemui Drosselmeyer nih dan bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan kunci pin tumbler untuk membuka telur itu, mengingat si Drosselmeyer lah yang membuatnya. Sebelum ke topik pembicaraan nih ya, si Drosselmeyer ini mencoba memperlihatkan benda yang sedikit rusak namun Clara berhasil memperbaikinya. Dan saat itu pula Clara mencoba memberikan telur hadiahnya itu kepada Drosselmeyer. Drosselmeyer pun kemudian bercerita nih bahwa dia pernah membuatkan benda itu juga pada seorang gadis muda yang tak lain adalah Mary Stahlbaum. Di sisi lain sendiri, hubungan Clara dan ayahnya ini kurang baik setelah kepergian Mary. Bahkan Clara juga enggan berdansa dengan Benjamin. Setelah itu, acara pun berlanjut nih, di mana masing-masing anak mencoba untuk mencari hadiahnya melalui tali yang sudah diberi nama. Clara sendiri mencoba untuk mengikuti sebuah tali berwarna emas nih ya, sampai masuk ke sebuah tempat bersalju gitu. Clara terus mengikuti tali itu sampai menemukan sebuah pohon Natal dan melihat kunci pin tumbler yang dia butuhkan. Namun tiba-tiba nih ya, seekor tikus mencurinya dan Clara mencoba mendapatkannya kembali. Sampai akhirnya dia ini tiba di perbatasan dengan dunia keempat di mana ada seorang penjaga pos di sana. Penjaga pos yang bernama Philip itu kemudian menjelaskan nih kalau sekarang Clara itu berada di dunia pohon Natal. Philip ini melarang Clara untuk memasuki dunia keempat karena itu sangatlah berbahaya, tapi si Clara ini kekeh ingin mengejar tikus yang mencuri kuncinya. Masing-masing dari mereka terus beragumai nih, sampai akhirnya si Clara ini mengatakan nama belakangnya Stahlbaum dan merupakan anak dari Mary Stahlbaum. Tikus yang juga mendengar hal itu terkejut nih, kemudian dia bergegas pergi. Clara pun meminta si Kapten Philip ini untuk mengantarnya ke dunia 4. Clara sendiri sempat bingung nih karena si Philip ini memanggilnya seorang putri. Dan saat Philip menjalankan mesin untuk membuka palang, si Clara ini memutar bola matanya karena ya Allah cuma gini doang mesinnya ribet amat dah. Mereka pun kemudian pergi ke dunia 4 dan tak berapa lama si Clara ini menemukan tikus itu namun dia berhasil kabur lagi. Clara juga berhadapan dengan segerombolan tikus yang menjadi raksasa. Philip pun mencoba untuk menyelamatkannya. Dan tak berapa lama ada sebuah robot raksasa yang memanggil Clara untuk mengambil kuncinya. Dunia keempat sendiri merupakan kekuasaan dari Mother Ginger.
Karena merasa sangat berbahaya nih ya, Philip dan Clara pun memilih kembali untuk ke dunia pohon Natal. Saat kembali, mereka ini sempat dicegah oleh dua prajurit lainnya yang begitu konyol guys. Dan saat mereka tahu nih ya kalau si Clara ini merupakan seorang putri, mereka langsung nyuruhnya masuk aja tuh. Clara kemudian diperkenalkan dengan 3 pengawas dunia lainnya, yaitu Hawthorne, pengawas dunia bunga, Shiver, pengawas dunia keping salju, dan Sugar Plum, pengawas dunia manisan. Dan saat Clara ini memberitahu kepada mereka bahwa ibunya telah meninggal, mereka ini sangat terkejut. Karena ternyata guys, ibunya sendiri ini merupakan ratu di dunia pohon Natal. Pantesan aja si Clara ini dipanggil seorang putri. Setelah itu, Clara pun ditunjukkan perbedaan antara waktu di dunia itu dengan di dunianya yang asli. Jadi bisa dibilang dunia pohon Natal itu merupakan dunia paralel guys. Dan kemudian diadakan acara pawai itu untuk penyambutan si Clara, dimulai dengan drama musikal yang menunjukkan saat pertama kali si Mary ini menemukan dunia pohon Natal. Setelah acara selesai, Sugar Plum kemudian menunjukkan sebuah mesin yang bisa menyelamatkan mereka dari Mother Ginger. Sugar Plum ini mengatakan mesin ini dapat digunakan untuk mempertahankan 3 alam melawan Mother Ginger. Tetapi mesin ini tuh membutuhkan kunci yang cocok yang kebetulan nih ya lubang kuncinya sama kayak telur punyanya si Clara. Clara pun bertekad untuk kembali ke dunia 4 nih guna mengambil kuncinya. Dan ada fakta menarik juga nih guys, ternyata si Mother Ginger itu dulunya itu juga seorang pengawas seperti 3 pengawas lainnya. Tapi dia itu dianggap jahat, makanya diasingkan. Next, keesokan paginya dengan berseragam Nutcracker, Clara ini memimpin sebuah pasukan untuk pergi ke dunia 4. Sesampainya di sana, banyak Nutcracker yang kena jebakan nih, begitu juga dengan Clara yang terjatuh ke dalam sebuah lubang. Philip mencoba menyelamatkannya dan memasuki lubang itu. Clara pun kemudian ditangkap oleh robot raksasa dan dimasukkan ke dalamnya. Di mana dia ini diganggu oleh beberapa badut yang kemudian mengirimnya ke Mother Ginger. Clara begitu waspada nih terhadap Mother Ginger, namun sedikit aneh saat Mother Ginger mendengar Ratu Mary meninggal, dia tuh kayak sedih gitu. Di sisi lain, Philip ini berhasil menemukan tempat Clara berada. Clara pun berhasil mengambil kembali kuncinya dan segera pergi dengan Philip. Mother Ginger sendiri begitu khawatir nih saat Clara berhasil mendapatkan kunci itu. Apakah ada hal yang terbalik ya? Dan sebelum kembali ke dunia pohon Natal nih ya, si Clara ini mencoba membuka telurnya yang ternyata kosong dan hanya sebuah kotak musik aja guys. Clara pun begitu kesal dan marah nih. Clara juga memutuskan untuk kembali ke rumah, namun si Philip ini mencoba untuk menasehatinya. Akhirnya Clara mengurungkan niatnya dan kembali lagi ke istana nih. Sesampainya di sana, Sugar Plum langsung menyalakan mesinnya. Namun Philip ini menasehati kalau saja nih ya, prajurit kaleng itu sifatnya tidak baik. Namun si Sugar Plum ini bodoh amat lah, yang penting nyiptain prajurit kaleng. Dan ternyata guys, Sugar Plum punya niat jahat. Dia ingin menjadikan dirinya sebagai ratu. Dan selama ini dia cuma memanfaatkan Clara untuk mendapatkan kuncinya. Tuh kan bener, pasti ada yang gak beres nih. Lanjut, Clara dan Philip serta 2 pengawas lainnya pun akhirnya dikurung. Clara juga merasa bersalah nih atas semua kejadian yang terjadi. Dia juga menyalahkan Philip karena mencegahnya untuk kembali pulang ke rumah. Saat Clara menyendiri, Clara ini mencoba membuka kembali telurnya dan menemukan sebuah cermin di baliknya. Kemudian dia teringat nih pesan ibunya bahwa apa yang dia butuhkan ada di dalamnya dan ternyata itu adalah dirinya sendiri. Clara kemudian meminta maaf kepada Philip dan berencana untuk keluar dari ruangan itu menggunakan hukum fisika dan berhasil. Kayaknya si Clara ini mencintai ilmu sains ya, dilihat dari segala tindakannya pasti berkaitan dengan hukum fisika nih. Clara dan Philip kemudian menyusup ke ruang kendali mesin nih dengan dibantu tikus suruhan Mother Ginger. Setelah sampai di air terjun nih ya, si Philip dan Clara berpisah untuk menjalankan tugas berbeda, di mana Philip pergi ke dunia 4 untuk bersatu dengan Mother Ginger melawan Sugar Plum. Mereka berencana untuk menarik perhatian Sugar Plum ke dunia 4 menggunakan robot raksasa. Sedangkan Clara sendiri sudah berhasil masuk ke ruang kendali mesin, dan Clara pun mengalihkan perhatian prajurit kaleng dengan mainan tikus. Kemudian dia juga menghentikan aliran kincir air. Di tempat berbeda, masing-masing dari Clara dan Philip mencoba melawan para prajurit kaleng.
Dan ternyata si Mother Ginger ini menyusup masuk ke ruang kendali mesin untuk membantu Clara. Clara pun berusaha mempelajari pola mesin itu nih, namun karena prajurit yang terlalu banyak, si Mother Ginger ini mulai kewalahan. Dan akhirnya Mother Ginger ini tertangkap karena Sugar Plum sudah berhasil ke sana. Dia juga kembali menyalakan kincir air, sedangkan Clara sendiri sedang bersembunyi nih dan diam-diam mulai mengutak-atik mesinnya. Saat Sugar Plum ingin mengubah Mother Ginger menjadi mainan nih ya, Clara mencegahnya dan memberikan pengertian. Namun Sugar Plum ini sudah tidak peduli dan saat dia menekan tombolnya, justru mesin itu mengarah ke dirinya sendiri dan mengubahnya menjadi mainan. Seketika itu pula, para prajurit kaleng pun juga tiba-tiba mati sendiri. Keadaan pun kembali normal nih dan Mother Ginger kembali bersama dengan para pengawas lainnya dan Philip pun diangkat sebagai kapten prajurit. Karena kan sebelumnya si Philip ini cuma penjaga pos biasa. Clara sendiri juga diangkat nih sebagai ratu yang baru di sana dan setelah itu Clara berpamitan dengan Philip dan kembali ke dunianya. Saat kembali, Clara ini mencoba menemui ayahnya dan meminta maaf. Mereka pun kemudian berbaikan dan menari bersama di sebuah ballroom. Di mana musik yang digunakan adalah musik yang pertama kali dipakai oleh ayah dan ibunya saat pertama kali berdansa dulu. Pertama kalinya banyak amat ya guys, maafkan. Setelah itu mereka juga kembali melanjutkan pesta malam Natal nih dengan harmonis dan film pun berakhir. Dan itu dia review film kali ini nih, nggak tahu kenapa kalau dunia fantasi itu bawaannya lebih keren gitu ya guys. Tapi ingat ya, kita itu hidupnya di dunia nyata, bukan di dunia hayalan. Jadi, stay healthy, stay positive, and see you next time!